Pemirsa, sekelompok geng motor yang dikenal dengan sebutan Klitih ugal-ugalan sambil mengacungkan senjata tajam di Jembatan Progo, Kulon Progo, Yogyakarta. Senjata tajam dibawa pelaku untuk tawuran. Aksi pelaku viral di media sosial. Sambil mengacungkan senjata tajam, belasan remaja naik sepeda motor ini berkonvoi di jembatan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta. Para remaja ini juga menyeret senjata tajam ke jalan raya, diduga hendak tawuran. Ironis, para pelaku masih pelajar dan di bawah umur. Konvoi dilakukan usai para pelaku menghadiri pesta antar geng pemuda di lokasi tersebut. Celurit, satu buah gear yang sudah dirangkai dan ini bisa menjadi senjata tajam karena runcing, tapi juga menjadi senjata pemukul karena sudah terangkai seperti ini dengan sebuah pita warna kuning. HP yang bersangkutan tentunya ini kami akan melakukan penyelidikan dengan membongkar isinya. Biar pulang enggak niatnya pengen tawuran. Niatnya ingin tawuran. Tawuran di mana? Dari mana Parangtritis kita udah ada yang kesini geng lain. Oh, dari Parangtritis sudah ada yang ke sini. Itu kemana? Ke Kulon Progo. Mau nyerang siapa? Nyerang baru pulang privat party. Oh, mau nyerang kalian yang privat party. Tapi ada enggak itu? Belum kesampaian. Belum kesampaian, udah kena polisi duluan. Pelaku terancam 10 tahun penjara. Sementara 11 anak yang masih di bawah umur menjalani pembinaan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan mobil mewah menabrak mobil yang ditumpangi satu keluarga hingga terbalik di tengah jalan. Mobil juga menabrak satu mobil lain dan satu sepeda motor. Pelaku yang kabur malah menabrak motor anggota TNI. Pelaku mabuk minuman keras karena depresi ditinggal istrinya. Mobil yang ditumpangi satu keluarga ini terbalik setelah ditabrak mobil mewah dari arah belakang di Jalan HM Raffi, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Satu bocah perempuan bahkan terus menangis karena trauma, sementara korban lain terluka parah. Selain itu, mobil mewah melaju ugal-ugalan dan tidak terkendali, juga menabrak satu mobil dan satu pengendara motor dan langsung kabur. Enggak, ini pelan ini. Dari belakang disosor itu? Dia mau belok ke sini. Ini yang dari belakang mobil? Kencangnya luar biasa. Dari sana udah ngembat apa tadi? Pecah itunya. Pelaku ditangkap setelah kembali menabrak portal dan motor anggota TNI. Warga langsung menghadang pelaku di desa Sungai Tendang, Kumai. Pelaku babak belur diamuk massa. Dari pemeriksaan, pelaku ugal-ugalan setelah berpesta alkohol. Pelaku juga mengaku depresi setelah istrinya meninggal 1 bulan lalu. Diduga dalam kondisi setelah mengkonsumsi minuman keras. Karena berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, yang bersangkutan ini memang mengaku sadar katanya anggur. Berapa banyak? Kurang lebih sekitar 4 botol. Ya, sehingga tadi setelah kita tanya, yang bersangkutan memang betul-betul tidak ingat dengan apa yang terjadi di hari kemarin. Pelaku saat ini ditahan di Polres Kota Waringin Barat. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan angkot yang melaju kencang di Kota Medan menabrak pengendara motor hingga tewas seketika. Tragis, korban tewas akibat tertimpa badan angkot. Warga Selamat Medan Tua berlarian setelah mendengar benturan keras angkutan umum yang menabrak sepeda motor. Sepeda motor rusak akibat tertimpa mobil, sementara pengendaranya tewas di tempat. Sebelumnya, pengendara motor melaju dari arah Kota Medan menuju Medan Tua. Dari belakang, sebuah angkutan umum melaju kencang. Pengemudi angkutan umum kabur setelah menabrak motor, sementara seorang penumpangnya selamat.
Motor sama juga dia bang. Oh, berarti diseruduk dari belakang ya, Bang? Iya bang, jadi dari belakang di Japang seperti itu bang. Oh, terus angkotnya terbalik ya, Bang? Iya bang, tapi nggak cuman balik nyamping aja dia bang. Dia balik nyamping aja kan. Habis itu ya ada ketepatan orang bersepeda gitu kan. Itulah yang membantu. Polisi kini memburu pengemudi angkutan umum sedangkan korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan. Pemirsa, balita tewas tertabrak truk yang dikemudikan ayah kandungnya di Pacitan, Jawa Timur. Tragis, korban tertabrak saat meminta uang jajan pada ayahnya. Sementara sang ayah tak sengaja menabrak karena korban berdiri di depan truk yang dikemudikan. Warga melakukan prosesi pemakaman jenazah bocah perempuan berusia 3 tahun yang tewas tertabrak truk di Desa Tanggung, Sanggerahan, Pacitan, Jawa Timur. Korban tewas tertabrak truk yang dikemudikan oleh ayah kandungnya sendiri di depan rumah. Menurut warga, sebelum kejadian, korban dan kakaknya sempat meminta uang pada ayahnya yang melintas di jalan di depan rumahnya. Artinya si Riko dan adiknya itu di teras rumah. Setelah dihentikan Riko, Pak Surip itu berhenti, terus mengasih uang jajan ke Riko. Terus setelah itu ya berjalan mobil. Tahu-tahu si Riko berteriak kepada si Pak Surip bahwa adiknya terlindas mobil tadi. Polisi telah melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi. Karena kejadian di jalan raya, kecelakaan tetap ditangani tim unit laka lantas Polres Pacitan. Karena ini kejadiannya di jalan, jadi kita akan mendalaminya, tinggal nunggu dari pihak keluarga kasus ini mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Jadi kami menunggu keputusan dari pihak keluarga. Dugaan sementara ini faktor ketidaksengajaan atau gimana? Untuk dugaan sementara akibat blind spot atau faktor ketidaksengajaan. Untuk menghindari korban jiwa, sebaiknya selalu mengawasi anak-anak jika berada di sekitar mobil. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews, melaporkan. Puluhan sepeda motor curian yang diamankan polisi dari truk ekspedisi di Pulau Gadung, Jakarta Timur dikembalikan polisi kepada pemiliknya. Warga yang kehilangan sepeda motor diimbau untuk mengecek ke Mapolsek Pulau Gadung. Puluhan sepeda motor hasil curian yang diamankan Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur dikembalikan kepada pemiliknya. Salah satunya sepeda motor sport yang kunci kotaknya sudah dipalsukan oleh pelaku pencuri. Pengembalian dilakukan dengan prosedur. Polisi memeriksa surat kehilangan kendaraan serta mencocokkan nomor seri mesin dan nomor rangka kendaraan. Pengungkapan motor curian ini berdasarkan kecurigaan petugas saat kegiatan ekspedisi truk yang mengirimkan puluhan sepeda motor yang siap untuk dijual beberapa waktu lalu. Saya cuma baru nunggah 1 bulan doang. Dia motornya langsung diambil? Iya, Pak. Itu ada tindak kekerasannya nggak, Pak? Nggak ada. Yang mana kendaraan-kendaraan ini didapat dari hasil pencurian dan hasil perampasan. Di antaranya ada 2 kendaraan dibuatkan laporan polisi dari Polres Bekasi. Kemudian ada juga hasil rampasan di Daan Mogot oleh pemilik kendaraan, yang mana pemilik kendaraan ini pada saat akan berangkat ke rumah temannya diberhentikan di jalan, kemudian dirampas kendaraannya. 12 pelaku pencurian dalam pemeriksaan polisi, sementara 1 penadah motor curian yang kabur ke Jambi saat ini diburu polisi. Warga yang kehilangan sepeda motor diimbau untuk mengecek ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan. Mencoba menolong temannya yang tak bisa berenang, seorang mahasiswa tewas terseret arus di permandian air terjun Makassar. Petugas harus mengenakan alat selam untuk mencari korban. Keluarga terpukul dengan kepergian korban. Keluarga terus menangisi kepergian Andi Muhammad Akbar yang tewas tenggelam di permandian air terjun Pung Bunga, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban pamit berwisata dengan 9 temannya usai melakukan bakti sosial, namun malah tewas mengenaskan.
Jasad korban ditemukan setelah petugas melakukan penyelaman sedalam 4 meter. Jenazah mahasiswa 19 tahun ini ditemukan mengambang di dalam pusaran air tak jauh dari titik awal korban tenggelam. Awalnya, korban mencoba menyelamatkan temannya yang nyaris tenggelam karena terpeleset dan terseret arus air. Naas, korban malah tak bisa melawan arus air yang kencang. Ditemukan luka pada bagian kepala korban diduga terbentur batu saat tenggelam. Yang nyaris tenggelam, namun dialah yang jadi korban. Insiden ini mengingatkan warga untuk hati-hati saat berenang, terutama pada saat cuaca buruk. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.